bab 67 Kitabul Azan, ya judul besarnya ini Kitabul Azan, kajian Fathul Bari nya syarah Sahih Bukhari. Masih hadis-hadis sekitar sholat berjamaah itu ya, ini hadis-hadisnya masih sekitar tentang sholat berjamaah. Bab ke-67, babu man asma'an nasa takbirul imam. Ya, bab orang yang memperdengarkan, ya, orang yang memperdengarkan kepada makmum takbirnya imam. Yang memperdengarkan itu kepada makmum takbirnya imam. Ya, demikiannya judulnya bab ke-67. Kalau bab sebelumnya yaitu tentang orang yang, ya karena ini kan masih hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Orang yang sudah sholat berjamaah kemudian mengimami sholat yang sama. Ya, orang yang sudah ikut sholat berjamaah kemudian mengerjakan sholat tersebut untuk mengimami orang-orang gitu ya, mengimami yang lain. Nah, hadisnya yang kemarin itu Mu'adz bin Jabal itu kadang-kadang ya suka ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, kemudian pulang ke daerahnya dan lalu mengimami kaumnya sholat yang sama. Kemarinnya ada kesimpulan penting ya dari bab tersebut, yaitu pada asalnya sholat wajib itu hanya dikerjakan satu kali. Nah, dengan alasan demikian seperti Mu'adz bin Jabal, dia memang imam di daerahnya, ikut berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, lalu pulang ke daerahnya dan mengimami orang-orang di sana sholat yang sama. Jadi Mu'adz bin Jabal ini sholat wajibnya 2 kali. Nah, karena alasan demikian ya dibolehkan, berarti dibolehkan sholat wajib dikerjakan 2 kali ya, dengan catatan harus dengan alasan syar'i. Itu kesimpulan pentingnya yang kemarin ya. Nah, kalau bab sekarang ini hadisnya di bab ini sudah sering diulang nih oleh Imam Al-Bukhari. Kita baca dulu nih hadisnya. An Aisyata radhiyallahu anha qalat lamma maridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama maradahu lazima tafihi atahu bilalun yu'zinuhu bis salat faqala muru Aba Bakrin fal yusalli qultu inna Aba Bakrin rajulun asifun iyyakum maqamaka yabki fala yaqdiru alal qiraah qala muru Aba Bakrin fal yusalli faqultu mislahu faqala fi salisati awi rabi'ati inna kunna sawahibu yusufa muru Aba Bakrin fal yusalli fa shalla wa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yuhada baina rajulaini ka'anni anzuru ilaihi yakhuttu birijlaihil arda falamma ra'ahu Abu Bakrin zahaba yata'akhkharu fa asyara ilaihi an sholli fata'akhkhara Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa qa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila janbihi wa Abu Bakrin yusmi'un nas satakbiro. Hanya yang ujungnya ternyata yang diambil oleh Imam Al-Bukhari ya, dijadikan kesimpulan untuk bab sekarang ini. Itu kalimat terakhir yang barusan.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ini yang hadis ini sering diulangnya oleh Imam Bukhari di beberapa bab sebelumnya, ini sudah sering terbaca nih hadisnya, yaitu yang Rasulullah SAW sakit tidak sanggup menjadi imam, kemudian memerintahkan Abu Bakar menjadi imam. Tapi kemudian Rasulullah SAW ketika merasa sakitnya agak baikan, agak ringan, beliau masuk masjid. Nah, yang itu hadis tersebut nih dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ketika Rasulullah SAW sakit, dan di mana sakitnya itu yang beliau wafat. Ya, Rasulullah ketika Rasulullah sakit, yang dimana dengan sakitnya itu atau pada waktu apa namanya, dimana pada waktu sakit tersebut itu beliau wafat, beliau meninggal. Atahu Bilalun yuzinuhu bisolati, beliau Bilal datang ya untuk memberitahu, artinya seperti biasanya ya, Bilal datang memberitahu untuk sholat berjamaah. Beliau bersabda, muru Abu Bakrin fal yusolli, perintahlah oleh kalian Abu Bakar untuk sholat. Qultu, kata Aisyah, aku berkata, inna Abu Bakrin rajulun asifun, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang sensitif, enggak juga sihnya, orang yang mudah menangis. Ya, Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. In yakum mako maka yabki, jika dia berdiri di tempatmu berdiri, biasa berdiri menjadi imam, artinya apabila Abu Bakar menjadi imam dan berdiri di tempat yang biasanya Rasulullah SAW di sana, ya berdiri menjadi imam, fala yakdiru alal qiraati, beliau tidak akan kuasa untuk membaca. Pikiran Aisyah demikian itu ya, perintahkan Abu Bakar ya sholat berjamaah. Aisyah mengatakan Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Jika ia berdiri di tempat biasa engkau berdiri untuk menjadi imam, dia tidak akan kuasa untuk membaca. Qala, Rasulullah bersabda lagi, muru Abu Bakrin fal yusolli, perintahkan Abu Bakar ya, untuk sholat berjamaah. Fakultu mislahu, kata Aisyah, aku menjawab dengan ya, seperti perkataan tadi ya, Abu Bakar itu orang yang mudah menangis dan selanjutnya. Faqala fi salisati awi robiati, kemudian Rasulullah SAW bersabda pada yang ketiga atau yang keempat kali, inna kunna sawahibu Yusuf. Ya, Rasulullah memarahi Aisyah ya, yang seolah-olah Aisyah itu tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya kan Rasulullah perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, gitu intinya. Aisyah malah mengatakan Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Dia tidak akan sanggup kalau berdiri di tempat biasa Rasulullah menjadi imam, dia tidak akan kuasa untuk membaca. Sampai 3 kali, yang keempat kalinya ya Rasulullah mengatakan inna kunna sawahibu Yusufa, kalian ini banyak omong. Itulah intinya ya, Rasulullah marah di sini nih, kalian ini banyak omong. Muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Fasolla, kemudian berlangsunglah gitu ya, sholat berjamaah, imamnya Abu Bakar. Fakhorojan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhada baina rajulaini. Nah, ketika berjamaah sedang berlangsung, imamnya Abu Bakar, Rasulullah SAW merasa agak ringan, agak baikan.
Lalu beliau dipapah oleh dua orang menuju masjid. Ya, Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid ya, untuk ikut sholat berjamaah, dipapah oleh dua orang. Ka'anni anzuru ilaihi yakhutu birijlaihil ardo. Aku melihat dua kaki Rasulullah SAW itu sudah diseret gitunya sampai menggaris tanah. Aku melihatnya dua kaki Rasulullah SAW itu dipapah oleh dua orang, artinya sudah tidak sanggup melangkah sendiri. Rasulullah SAW dipapah oleh dua orang masuk ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Dan aku melihat dua kaki Rasulullah SAW itu sudah diseret hingga menggores, hingga gitu nampak gitunya Rasulullah itu sudah kakinya sudah diseret menggores tanah. Falamma ro'a Abu Bakrin, nah ketika Abu Bakar sedang menjadi imam, salat berjamaah sedang berlangsung, Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah SAW dan dia bermaksud untuk mundur. Dia bermaksud untuk mundurnya ke saf pertama, mempersilahkan tempat imam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asyara ilaihi an sholli. Rasulullah SAW memberi isyarat kepada Abu Bakar agar tetap sholat atau lanjutkan sholatnya di tempat tersebut, ya, jangan mundur, lanjutkan sholatnya di tempat tersebut. Fata'akhara Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa qa'ada Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila janbihi. Kemudian Rasulullah SAW masuk, di sini mundurnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi SAW kok ada duduk di samping Abu Bakar. Rasulullah SAW masuk ikut salat berjamaah dan duduk di samping Abu Bakar. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbiro. Nah ini sebetulnya bagian ininya saja yang menjadi kesimpulan. Abu Bakar memperdengarkan takbirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis sampai di sananya, dan ini kan beberapa kalinya diulang di bab sebelumnya. Yang menjadi pokok gitu di dalam bab sekarang ini seperti yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam judulnya, ya, bab ke-67 ini, babu man asma'an nasa takbirul imam. Nah ini benar-benar pas gitu ya, tepat nih kata-kata Imam Al-Bukhari, memperdengarkan kepada orang-orang, kepada makmum takbirnya imam. Nah, dari hadis yang ada di sini, sangat jelas sebetulnya. Ketika Rasulullah SAW masuk untuk, asalnya kan berjamaah itu diimami oleh Abu Bakar. Karena Rasulullah sudah tidak sanggup, makanya beliau memerintah, muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Meskipun alwat lah nego eta Aisyah kekeulah Abu Bakar imamnya. Meskipun alwat lah gitunya, sampai Rasulullah marah kan dengan kata-kata tadi, innakunna sawahibu Yusuf, itu kalian ini banyak ngomong. Akhirnya jadi juga berjamaah. Imamnya Abu Bakar, Rasulullah sendiri, beliau memerintahkan demikian itu karena sudah tidak sanggup untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Nah, tapi ketika berjamaah itu sedang berlangsung, Rasulullah mau merasa agak baikan. Beliau merasa sakitnya ini agak ringan.
seperti apa ringannya, seperti apa agak baikannya, tetap tidak bisa berjalan sendiri ke masjid. Rasulullah minta dipapah oleh 2 orang untuk ikut sholat berjamaah. Itu poin penting gitu ya, itu poin sangat penting nih di bab-bab sebelumnya. Alah, kalau masih ini ya bab berapa nih, udah agak lama sih ya, yaitu yang menerangkan ini. Ini bab ke-39 hadis ini nih, di bab ke-39 hadisnya hadis yang ini. Imam Bukhari itu memberi judulnya Babu Haddil Maridi an Yashhadal Jamaah. Aneh judul ini. Babnya di bab ke-39 ya. Jadi cukup panjang sebetulnya kan membahas sholat berjamaah nih. Bab ke-39 masih tentang sholat berjamaah. Ini bab ke-67 masih sholat berjamaah. Nanti akan selesai habis sholat berjamaah itu pada bab berapa ya? Sebentar nih. Bab sholat berjamaahnya sendiri sampai ke bab 79. Bab ke-80. Berarti masih beberapa bab ya tentang berjamaah. Ini di bab 39 ini tentang salat berjamaah dengan judul Babu Haddil Maridi an Yashhadal Jamaah. Ini judul yang aneh. Bab batasan sakit yang ditolerir gitulahnya, batasan sakit yang ditolerir, yang dibenarkan untuk memaksakan diri ikut sholat berjamaah. Nah, itu Imam Bukhari. Bab batasan sakit yang ditolerir, dibenarkan untuk memaksakan diri ikut sholat berjamaah. Saya katakan aneh bukan seperti ini. Bab batasan sakit yang dibenarkan untuk tidak berjamaah. Itu aneh judul gitu mah. Babnya batasan sakit seperti apa yang dibenarkan untuk tidak berjamaah. Kalau ini kan bab batasan sakit yang dibenarkan untuk memaksakan diri ikut sholat berjamaah. Ya hadisnya yang sama kan, Rasulullah sakit berat, sebetulnya tidak sanggup ikut berjamaah, tapi kemudian ketika merasa agak baikan sedikit saja Rasulullah memaksakan diri. Seperti apa? Dipapah, bukan jalan sendiri. Dipapah kan masuk masjidnya. Ini menunjukkan lah betapa gitu sholat berjamaah itu bagi Rasulullah SAW itu wajib, masih kena manggus di imah itu dah wajib ente bari nage. Kalau alasan sakit, misalnya kalau alasan sakit boleh nggak tidak saum untuk saum nih? Kalau karena sakit boleh nggak tidak saum? Boleh. Kalau alasan sakit boleh nggak tidak berjamaah? Boleh, boleh ya. Tapi ketika Rasulullah merasa agak baikan sedikit, Rasulullah menganggap ini alasan sudah tidak ada untuk tidak berjamaah. Bandingkanlah dengan yang saumnya. Kalau orang yang sakit boleh nggak tidak saum? Boleh, kan ayat yang membolehkannya ayatnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, jika kamu sakit atau safar, fa iddatun min ayyamin min ukhra, itu artinya boleh tidak saum tapi hitung berapa hari kemudian ganti. Fa iddatun min ayyamin ukhra itu hitung berapa hari tidak saumnya, ganti di hari yang lain. Sakit ini kan dibenarkan itu oleh Allah. Sakit ini dibenarkan sebagai alasan sehingga tidak saum. Yang salah satunya boleh tidak saum dengan alasan sakit. Kalau saumnya saum sunat, harus ada alasan sakit nggak untuk tidak saum? Apaan terasa raum jarak jaga oke. Ya artinya kalau yang sunat memang demikian sihnya.
Kalau memang yang sunat kan memang demikian. Anggaplah sebut tidak perlu alasan untuk tidak melakukan. Memang karakternya seperti itu. Yang namanya ibadah yang hukumnya sunat memang demikian. Apa kalau untuk tidak saum? Untuk tidak saum, misalnya Tasu'a Asyura lah contohnya, contoh saum sunat. Apakah untuk tidak saum Tasu'a Asyura harus ada alasan sakit sehingga boleh tidak saum? Tehnya moal we. Yang namanya sunat memang demikian. Nah, kalau bulan Ramadan ini hukumnya apa? Saum di bulan Ramadan wajib. Terus kalau tidak saum, Allah membolehkan dengan alasan. Jadi karena sakit sehingga tidak saum. Tapi kalau gering sakieu mah maksakeun, mending gitu sebetulnya. Ya kalau sakit sedikit mau sakitnya sakit naon, atuh hileudeun mah. Nah. Hileudeun. Kunaon teu saum? Hileudeun tuh. Teu apaleun padahal aya spesialisna. Nu sok ngubaran nu kitu teh. Keun ulah peuting we. Ngubaranana. Hileudeun. Nah, untuk kalau tidak saum pada bulan Ramadan kan harus ada alasan karena ini hukumnya wajib. Nah, Rasulullah ini di bab ke-39 bab batasan sakit yang masih di ini Bukhari jadi terbalik, ini sudah sebetulnya ya. Batasan sakit yang dibenarkan untuk memaksakan diri karena dari kejadian Rasulullah SAW yang sebetulnya sudah tidak sanggup. Beliau ciri beliau sudah tidak sanggup itu beliau kan yang perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam dan berlangsunglah sholat berjamaah. Imamnya Abu Bakar, Rasulullah di rumah tidak ikut berjamaah. Tapi ketika beliau merasa sakitnya ini agak baikan, beliau menganggap alasan untuk tidak berjamaah sudah hilang, sehingga beliau meminta kepada dua orang, bawa saya ke masjid. Kan itu berarti kan ya, bawa saya ke masjid. Mau apa? Mau berjamaah. Artinya kan sakit itu alasan. Kenapa Rasulullah tidak berjamaah? Ada alasan. Bandingkanlah dengan yang tadi. Kenapa tidak saum pada bulan Ramadan? Sakit, benar. Memang Allah membenarkan tidak saum Ramadan dengan alasan sakit. Kalau untuk saum sunat, misalnya saum Arafah kan naonnya, saum Syawal misalnya, saum Tasu'a Asyura gitulah. Saum Ayyamul Bid, saum Senin Kamis, orang tidak mengerjakan. Apa harus ada alasan karena sakit? Kalau yang tidak mengerjakan yang sunat nggak perlu alasan. Bukan artinya, tapi jangan sekali-kalinya dari kalimat tersebut saya menyarankan muslah tunanaun sunat dipegang, bukan begitu. Kita membandingkan dengan kalau untuk yang wajib tidak mengerjakan kan harus ada alasan kan. Sementara yang sunat nggak perlu alasan. Dari kejadian ini gitunya sejak awal sebetulnya, makanya Imam Bukhari sejak awal pembahasan soal sholat berjamaah itu beberapa nih ya, karena ini kan judul besarnya Kitabul Azan. Ternyata Kitabul Azan ini soal berjamaahnya adanya di Kitabul Azan. Nanti kaifiat sholat juga ada di bab ini di Kitabul Azan. Nah, tentang sholat berjamaah ini mulai dari bab azannya sendiri, dari bab qomat, kemudian sholat berjamaahnya. Kalau soal berjamaahnya sendiri dari beberapa nih, saya lupa lagi nih di Imam Bukhari nih. Nah, sampai ada bab ini kan, babu man jalasa fil masjid yantaziru sholat, bab orang yang duduk di masjid menunggu sholat berjamaah, yang disebut tahjir itu ya. Alah beberapa nih ya.
Nah, Imam Bukhari memulai pembahasan sholat berjamaah itu dengan hukumnya. Satu awal nih Imam Bukhari membahas tentang sholat berjamaah itu adalah dimulai dengan hukum sholat berjamaah itu apa. Bab keduanya keutamaan sholat berjamaah. Memang beda antara hukum dan keutamaan. Jadi ada yang menetapkan hukum tapi berdasarkan hadis yang menerangkan keutamaan. Salah dalil berarti. Ya, ada yang menetapkan hukum sholat berjamaah tapi menggunakan hadis yang menerangkan keutamaan sholat berjamaah. Yaitu hadis yang keutamaan berjamaah. Dulu kan pernahnya sampai ada ini sholat berjamaah itu 25 atau 27 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, dari hadis itu disimpulkan tuh kan sholat sendirian juga boleh, hanya pahalanya satu. Kalau sendirian boleh, berarti berjamaah wajib nggak? Aku hadis tak nggak bahas sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah itu keutamaan. Dengan hadis tersebutnya sholat berjamaah itu lebih baik di 25 atau 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Kesimpulannya sholat sendiri juga boleh, hanya pahalanya satu. Kalau berjamaah ya dan nerangkeun keutamaan bukan hukum. Kalau saum tadinya kan Imam sambil mengulasnya karena ini ada kaitan di hadis yang sama soalnya nih. Kalau hukum saum Ramadan apa? Wajib. Keutamaannya apa? Keutamaannya apa? Keutamaannya asyamu junnatun. Asyamu li wa ana adzibihi. Nah, inilah keutamaan ibadah saum. Saum itu adalah benteng dari api neraka. Tak ya keutamaan manuk itu yang menerangkan apa gitunya keutamaan keistimewaan. Itu menerangkan keutamaan saum. Asyamu junnatun, saum itu benteng dari api neraka. Wasyamu li, dan Allah mengkhususkan saum itu untukku dan akulah yang memberi pahalanya. Ini menerangkan keutamaan saum. Kalau yang menerangkan hukumnya surat Al-Baqarah ayat 183, beda dalil berarti. Nah, Imam Bukhari itu memulai pembahasan tentang sholat berjamaah itu dengan hukumnya yang dengan judul babu wujubil jamaah, bab wajibnya sholat berjamaah. Nah, kita lihat dari hadis yang ini, Rasulullah SAW itu memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam karena beliau sudah tidak sanggup. Tapi ketika sakitnya agak baikan, artinya Rasulullah merasa sudah tidak ada alasan untuk tidak berjamaah. Makanya ternyata bukan bisa jalan sendiri. Hanya Rasulullah memandang bahwa dirinya sudah tidak pantas kalau tidak berjamaah. Karena merasa sakitnya sudah agak baikan, sakitnya agak ringan, dan beliau meminta dipapah oleh 2 orang kemudian ikut sholat berjamaah. Nah, kembali lagi ke sini nih ya, di bab sekarang ini ya, yaitu bab orang yang memperdengarkan takbirnya imam. Kita kembali lagi nih ya, mereview lagi lah sedikit yang disebut sholat berjamaah. Yang disebut sholat berjamaah itu kan sholat yang sama dikerjakan secara bersama, gitu kan. Berjamaah itu kan sholat yang sama dikerjakan secara bersama. Ternyata ada kaifiatnya. Bagaimana cara mengerjakan sholat yang sama apabila dikerjakan secara bersama? Kaifiatnya adalah
ada satu orang yang menjadi pemimpinnya. Ya, ada satu orang yang menjadi pemimpinnya, karena sholat ini dikerjakan secara bersama, bukan masing-masing. Sholat ini dikerjakan secara bersama. Kalau sholat masing-masing, misalnya sholat di makom Ibrahim. Sholat di makom Ibrahim itu sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Bagi yang umroh gitu ya, bagi yang umroh masuk masjid, kemudian masuk Masjidil Haram, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai lalu menuju ke makom Ibrahim, ada di dekat Ka'bah yang namanya makom Ibrahim. Setelah tawaf itu kemudian ke makom Ibrahim dan sholat 2 rakaat. Sholatnya itu dibaca jahar, suratnya pun ditentukan. Ini sholat di makom Ibrahim ya, bacaan suratnya ditentukan. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, dan tidak berjamaah, tapi semuanya di situ. Tak masing-masing berarti. Padahal yang tawaf itu kan ribuan kan. Ya, orang yang tawaf, selesai tawaf semuanya ke sana dan mereka sholat masing-masing, semuanya jahar. Kita yang sholat di sana baca sholat 2 rakaat, bacaannya jahar. Yang di samping kita juga sama, dia sholat sendiri. Sholatnya kan sholat yang sama, sholat di makom Ibrahim, tapi ini berjamaah enggak? Ini tidak berjamaah, sholatnya masing-masing. Bacaannya jahar, bacaan suratnya sudah ditentukan, gandeng we didinya mah dasarnya jahar. Itu meskipun di tempat yang sama, sholat yang sama, banyak orang bersama-sama, tapi sholatnya tidak berjamaah. Masing-masing sholat di makom Ibrahim itu tidak berjamaah. Nah, kalau berjamaah itu kan sholat yang sama dikerjakan secara bersama. Ternyata tata caranya itu adalah dipimpin oleh satu orang, bukan seperti sholat di makom Ibrahim, sholatnya masing-masing. Ya, meskipun tadinya sekali lagi kalau di makom Ibrahim itu sholat yang sama, di tempat yang sama, berkumpul banyak orang, tapi sholatnya masing-masing. Nah, yang menjadi imam ini dialah yang memimpin, gitu ya. Dialah yang memimpin sholat berjamaah tersebut. Dan kalau bahasa Arabnya pemimpin itu imam, dan yang dipimpin itu arti makmum itu dipimpin. Jadi sholat berjamaah itu ada yang memimpinnya dan ada yang dipimpinnya, ada imam dan makmum. Imam inilah yang memimpin sholat berjamaah tersebut, dan yang dipimpin ini tentunya wajib mengikuti pemimpinnya. Nah, caranya itu adalah imam itu memberi komando lah gitunya. Berarti makmum ini sholatnya itu dikomando, mengikuti komando dari imam. Makanya bacaan imam, ucapan imam harus jelas terdengar oleh makmum, karena makmum ini mengerjakan sholatnya itu mengikuti komando dari imam. Imam itu mulai gitunya, misalnya mulai sholat itu kan dengan takbir. Nah, imam itu mengucapkan Allahu Akbar, memulai sholatnya. Makmum kan harus mengikuti. Di bab berapanya, di bab sebelumnya juga kan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Semata-mata ditetapkan, diangkat, dijadikannya seorang imam itu untuk diikuti. Ya, kemarin-kemarin kan untuk diikutinya, sehingga kan mendahului tidak boleh. Kemudian cara mengikutinya bagaimana? Iza kabbaro fakabbiru, jika imam takbir ikuti kalian, takbir juga kalian. Artinya jangan imam sudah takbir memberi komando, makmumnya malah ngobrol, tidak segera. Artinya ya, makmumnya masih
mungkin masih ngobrol dengan sesamanya atau ada hal lain sehingga tidak segera mengikuti imam. Wala tukabiru, tapi jangan dulu takbir. Makmum nih ya, jangan dulu takbir hatta yukabiro, sehingga imam selesai dengan ucapan takbirnya. Artinya ada waktunya kan, kapan makmum itu takbir. Sebetulnya kan kapan waktunya makmum takbir? Ya tunggu komando dari imam. Kalau sudah ada segera ikuti, jangan berlama-lama, tapi juga jangan offset. Jangan offset, imam belum takbir sudah takbir duluan. Atau imam belum selesai dengan ucapan takbirnya, makmumnya sudah terburu-buru gitu mengikuti. Artinya karena takbir lah itunya, karena takbirnya imam itu menjadi komando untuk makmum, sehingga takbirnya imam itu harus jelas terdengar oleh makmum. Pada hadis yang diterangkan di sini, imamnya kan Abu Bakar. Ada masalah nggak mereka berjamaah? Artinya ketika berjamaah itu diimami oleh Abu Bakar gitu, sholat pada pelaksanaan berjamaah itu ada masalah nggak? Nggak ada, lancar gitu. Abu Bakar sebagai imam, yang lain sahabat yang ini sebagai makmum. Ketika Rasulullah SAW memaksakan diri, tadi kan ya, Rasulullah memaksakan diri ikut sholat berjamaah karena merasa sakit sebagai penghalang beliau berjamaah, sudah dianggap berkurangnya, bukan tidak ada, sudah dianggap berkurang dan merasa mampu untuk ikut sholat berjamaah. Ternyata kan Rasulullah itu memang kondisinya sakit kan, sehingga di hadisnya pun diterangkan kalau Abu Bakar imamnya, sahabat yang lain makmumnya, semua sholat sambil berdiri. Tapi ketika Rasulullah masuk, beliau sholat sambil duduk, dan suaranya sudah sangat lemah, sehingga Rasulullah tadinya Abu Bakar mau mundur, Rasulullah yang memerintahkan tetap di situ. Ternyata maksud Rasulullah SAW itu adalah ini diantaranya di bab sekarang ini. Suara Rasulullah SAW dengan kondisi sakit demikian itu sudah sangat lemah, sehingga nanti di bab berikutnya, bab ini bab 67 nya, di bab 68, jadi seolah-olah beruntun ke belakang. Andai kalau masjidnya besar, biasanya pakai pengeras suara. Dengan pengeras suara ini kan suara imam jadi rata gitu kan, sampai ke makmum paling belakang pun sampai. Ketika sholat berjamaah itu berlangsung, mati lampu, tidak ada aliran listrik, suara imam gak akan sampai ke makmum yang paling belakang. Nah, makmum paling belakang terus sholatnya kan, makmum itu berdasarkan komando dari imam. Nah, sementara komandonya nggak sampai, mau bagaimana? Beruntunlah ke belakang jadinya gitu kan. Kalau makmum di saf pertama katakanlah tidak pakai pengeras suara juga bisa mendengar suara imam, karena jarak antara imam dan saf pertama itu tidak jauh. Ya, jaraknya antara imam dan saf pertama itu tidak jauh. Tidak jauhnya itu seperti apa? Kalau di dalam sholat itu ada sebutan sutroh. Ya, sutroh itu kan teritorinya orang yang sedang sholat gitu ya. Ke depannya itu berapa jauh? Yang disebut sutrohnya, di mana yang disebut sutroh ini dilarang keras, ada yang lewat. Ya, dilarang kerasnya ada yang lewat. Kalau sampai ada yang lewat, dipotong setengah pahalanya. Oh, rugi besar artinya kalau ada yang lewat ke daerah sutrohnya. Nah, sejauh mana ke depan gitu yang disebut sutrohnya itu.
yaitu sejauh kalau dia sujud lah gitunya. Kalau dia sujud, nah itu ujung kepalanya ada di mana? Nah itu sutrohnya. Di luar itu orang lalu lalang juga nggak ada masalah. Ya orang lalu lalang gitulahnya, lalu lalang gitu lewat, ada yang lewat, itu tidak mengganggu, tidak mengurangi pahala sholatnya. Kalau lewatnya itu di luar sutrohnya. Nah ini jangan terlalu jauh gitu ya, sutroh itu jangan terlalu jauh. Kalau kita menetapkan, misalnya kalau saya berdiri di sini lalu 3 meter ke depan, saya menetapkan ini sutroh saya. Nah kalau orang lewat kita menghalanginya bagaimana? Tuh kejauhan kayak nggak dapang itu. Makanya jarak antara saf pertama dengan saf kedua tidak terlalu jauh. Artinya saf pertama ini adalah sutroh bagi orang yang ada di saf kedua. Jangan terlalu jauh. Saf pertama itu adalah sutroh untuk orang yang sholat di saf yang kedua. Saf kedua ini sutroh bagi orang yang berdiri di saf ketiga dan seterusnya. Imam itu sutroh bagi saf pertama. Ya, tempat berdiri imam itu menjadi sutroh bagi orang atau makmum yang ada di saf pertama. Makanya jangan terlalu jauh imamnya. Bising halangan hese. Nah, karena begini tadi tentang sutroh ini kan, kalau ada yang lewat, sekali lewat setengah pahalanya dihilang. Lewat lagi, yang tadi tinggal setengah, potong lagi setengahnya, tinggal saparapat berarti itu. Lewat lagi, tinggal sama setengah. So. Apa tina hiji setengah, setengah potong setengah nak, saparapat potong setengah nak. Beak atau bolak balik gitu. Tuh bolak balik nomokan atau sholat itu baru dapat pahala. Itu sutroh ada punya pembahasan khusus di antaranya yang saya katakan dilarang keras. Sutroh ini ada yang lewat. Untuk orang yang sedang sholatnya sendiri, apabila ada yang mau lewat di area sutrohnya, halangi. Itu Rasulullah memberitakan halangi, jangan sampai lewat. Kalau maksa halangi, ya kalau maksa terus halangi, kalau maksa terus gelut sekalian. Oh, Rasulullah bahkan sampai memerintahkan kalau harus sampai berantem daripada jadi lewat di situ. Dan bagi orang yang mau lewatnya, entah ini karena tidak tahu mungkinnya, daripada harus lewat di area sutroh orang yang sedang sholat, lebih baik berdiri di situ nunggu sholatnya selesai, meskipun selama 40 tahun tungguan nangtung didinya. Artinya ini begitu, itu hadisnya betul menyebut 40 sih, 40 apa? Ya ada yang menyebut 40 tahun, 40 hari. Ini kan berarti dilarang kerasnya lewat di area sutroh orang yang sedang sholat. Nah ini jangan terlalu jauh. Jadi kalau imam itu di sebelah mana, ya jangan terlalu jauh dari makmum. Meskipun sekarang ini dengannya teknologi lah gitu kan ya, suara imam ini kan bisa sampai ke makmum yang paling belakang, padahal masjidnya sangat besar. Apalagi di Masjidil Haram di Mekah, boro-boro ke makmum paling belakang, ke kamar hotel kedengaran. di hotel-hotel yang ini yang dekatnya, di hotel-hotel yang dekat ke Masjidil Haram, diam di kamar juga kedengaran, dari azannya, qomatnya, sholat berjamaahnya, dari dalam kamar hotel kedengaran. Apalagi untuk masjidnya, ya, hotel teknologinya luar biasa, sound systemnya. Mau di mana saja kita berada di Masjidil Haram, suaranya sama. Mau persis di belakang imam, mau yang paling belakang, mau yang ada di dalam bangunan, mau yang di tempat terbukanya, suaranya sama.
Ini kerasnya, keras, volume suaranya sama. Nah bagaimana kalau mati gitu kan, kalau listriknya mati bagaimana? Ini sangat mungkin terjadinya. Entah kalau Masjidil Haram itu pasti sudah diantisipasi. Di satu masjid yang cukup besar itu ya, kemudian pakai pengeras suara, ya suara imam jadi sampai kepada yang ke makmum yang paling belakang. Kalau mati ketika sedang berjamaah, katakanlah berteriak-teriak sekeras apapun, imam itu takbir Allahu Akbar, tetap gak akan nyampe karena memang sangat jauh. Nah bagaimana kalau seperti ini? Nah ini diantaranya nih, yang ada yang memperdengarkan, meman asma'annas, orang yang memperdengarkan takbirul imam, takbirnya imam. Kalau dalam hadisnya yang ininya yang tadi hadisnya kan sudah sering diulang ya. Kalau di dalam hadisnya Rasulullah SAW setelah beliau masuk ikut sholat berjamaah, terjadi perubahan status. Abu Bakar yang asalnya imam menjadi makmum, dan Rasulullah SAW yang datang belakangan masbuk sebetulnya, tapi Rasulullah menjadi imam. Selanjutnya dilanjutkan oleh imam, komandonya oleh Rasulullah. Abu Bakar jadi makmum. Tapi Rasulullah dalam hadis ini kan kondisinya sudah sangat lemah, sehingga suaranya sangat rendah, volumenya sangat pelan. Maka Abu Bakar lah yang memang sebelumnya kan suara Abu Bakar kan keras. Suara Rasulullah SAW itu hanya terdengar oleh Abu Bakar, sehingga oleh Abu Bakar takbirnya imam ini disebutnya dikeraskan takbirnya. Abu Bakar ini melakukan demikian untuk memperdengarkan takbirnya imam. Kalau takbirnya imam pakai pengeras suara sudah terdengar oleh makmum yang paling belakang, perlu nggak ada orang seperti Abu Bakar? Perlu nggak ada orang seperti Abu Bakar gitunya, sengaja dia berteriak sendirian? Kalau dalam kondisi normal Abu Bakar kikituan tuh. Itu Nabi saja imamnya sendirian di depan, Nabi yang memberi komando, semua makmum itu dikomando oleh Nabi. Abu Bakar juga berdirinya bukan di samping Nabi kalau kondisi normal. Artinya kan ini kondisi kondisional, kondisi tertentu. Bisa jadi kejadiannya yang tadi misalnya masjidnya besar, suara imamnya pakai pengeras suara, tapi di tengah-tengah sholat listriknya mati, imam berteriak pun paling hanya kedengaran ke saf kedua, ketiga. Nah yang belakang bagaimana? Kalau mau gitunya ada yang soknya ngegrowok tasing tarik. Katakanlah orang yang di saf keberapa yang suara imamnya kedengaran itu sudah sangat rendah gitunya, sangat pelan terdengarnya. Dia perkirakan pasti ke belakang gak kedengaran, dia keraskan suaranya agar sampai ke belakang. Tapi kondisional kan? Berarti kalau dalam kondisi normal ada nggak makmum yang mengeraskan takbirnya? Yang dalam kondisi normalnya ada nggak makmum yang mengeraskan takbirnya? Abu Bakar mengeraskan takbirnya nggak? Ente biasa nama. Jadi makmum itu nggak ada suaranya. Suara yang terdengar itu hanya takbir komando dari seorang imam. Makmum matang pipiluan ditarikan itu. Ya makmumnya berarti jangan ikut-ikut dikeraskan, nanti makmum yang lain bingung. Jadi yang harus saya ikuti itu takbir imam atau takbir si makmum, karena yang terdengar jadi ada dua kan. Ya kalau prakteknya banyak, ada imamnya Allahu Akbar, makmumnya juga Allahu Akbar bersuara,
tak mun gitu mah dengan alasan karena suara imam melemah sehingga tidak sampai kepada makmum yang di belakang lah katakannya. Misalnya ini di sini Rasulullah SAW dengan kondisi yang demikian, suaranya sudah sangat lemah. Sebelum Rasulullah masuk ke dalam berjamaah itu kan Abu Bakar imamnya. Abu Bakar imamnya, yang lainnya makmum. Suara Abu Bakar itu keras. Tapi ketika berganti imam dari Abu Bakar ke Rasulullah SAW, suara Rasulullah SAW itu pelan, tidak terdengar ke makmum yang di belakang. Maka Abu Bakar di sini judulnya memperdengarkan takbirnya imam. Abu Bakar itu mengeraskan suara takbirnya, yaitu memperdengarkan takbirnya imam itu kepada yang makmum di belakang. Karena suara Rasulullah sudah sangat lemah, tidak bisa terdengar oleh makmum yang deretan belakang lah gitu, di saf belakang. Maka Abu Bakar bukan berinisiatif sih, Abu Bakar mengeraskan suaranya karena suara Rasulullah yang sebetulnya suara imam itu kan komando untuk makmum mengerjakan sholat, tapi kan kedengaran nanti makmum bagaimana? Kalau suara imamnya tidak terdengar, terus makmum bagaimana? Karena makmum itu kan tadi itu sholat berjamaah itu kan bagaimana cara makmum mengerjakan sholatnya itu kan dikomando oleh imam. Berarti makmum itu tunggu komando imam. Dalam kondisi seperti ini suara imam tidak terdengar, kasihan makmum kan. Banyak nih yang seperti ini nih harus diperhatikannya, yang menjadi imam suaranya pelan, komandonya nggak jelas. Allah, makmumnya itu berdiri saja padahal imam itu sudah ruku gitu, makmumnya masih berdiri. Semi Allah, makmum berdiri itu ternyata setelah agak lama ternyata makmum yang di belakang sih yang nggak kedengaran. Ternyata makmum di depannya itu sudah ruku. Kenapa mereka ruku? Kan belum ada komandonya, belum ada, tapi komando imamnya yang tidak jelas. Ini Imam Bukhari memunculkan di dalam bab ini ada makmum, berarti yang mengeraskan suaranya. Maksudnya untuk memperdengarkan takbirnya imam. Di dalam hadis ini jelas nih, makanya di ujung hadisnya wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbiro, dan Abu Bakar memperdengarkan suara takbirnya. An-nasa itu untuk semua makmumnya. Abu Bakar dia mengeraskan suara takbirnya untuk semua makmum. Kalau dalam kondisi normal nggak pernah ada keterangan, nggak ada hadis yang menerangkan seperti ini. Dalam kondisi normal itu berjamaah biasa, Rasulullah sebagai imam dalam keadaan sehat gitu ya. Apa Abu Bakar suka mengeraskan suaranya? Ya, apa Abu Bakar suka mengeraskan suaranya untuk makmum? Enggak, suara Rasulullah juga sudah keras. Tapi prakteknya sampai hari ini masih ada di Masjidil Haram sampai sekarang demikian. Imamnya itu memulai sholatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, lalu ada satu orang yang suaranya lebih keras dari imam. Suaranya ini lebih keras nih dari imam nih. Kalau imamnya, kan tadi sebetulnya suara imam kalau salat di Masjidil Haram itu rata semuanya, volumenya sama, mau dimanapun kita berdiri jadi sebagai makmum sudah terdengar jelas. Tapi prakteknya sampai hari ini masih demikian. Imamnya Allahu Akbar, kemudian ada orang yang berteriak lebih keras, sama mengucapkan Allahu Akbar.
Jadi makmumnya itu takbirnya setelah imam atau setelah orang ini? Kan waktu makmum mengerjakan sholat itu kan harus benar. Kemudian kalau imamnya takbir untuk ruku, Allahu Akbar, begitu imam selesai, lalu ada satu orang yang juga Allahu Akbar. Jadi makmum yang lainnya setelah imam atau setelah suara orang ini? Padahal suara imamnya sudah jelas terdengar. Tapi anehnya ketika imam bangkit, ini di Masjidil Haramnya, ketika imamnya bangkit sami Allahu liman hamidah, yang berteriak ini bukan mengucapkan hal yang sama, tapi dia sami Allahu liman hamidah, dia Rabbana lakal hamdu sendirian, yang lain masih ruku. Jadi ini maksudnya memperdengarkan suara imam atau apa? Kenapa imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia mengucapkan Rabbana lakal hamdu? Kalau maksudnya memperdengarkan suara imam, jangan beda yang diucapkan. Dalam kondisi normal, berarti sekali lagi nih, Rasulullah itu di luar kondisi yang ini ya, sehari-hari biasa berjamaah, Rasulullahnya sehat, suaranya keras. Abu Bakar nggak pernah berteriak sendirian dengan maksud memperdengarkan takbirnya kepada makmum yang lainnya, karena suara Rasulullah itu jelas dan beliaulah imam, beliaulah pemimpin, beliaulah yang memberi komando untuk sholat makmum. Artinya hal seperti ini hanya dalam kondisi tertentu. Kalau di sini di dalam hadisnya itu kan karena Rasulullah dalam keadaan sakit, bahkan oleh Aisyah kan disebutkan pada waktu sakit yang beliau meninggal dengan sakit tersebut, masuk ke masjidnya pun dipapah oleh 2 orang, badannya sudah lemah, suaranya juga sangat lemah. Di luar kondisi seperti ini tidak ada hadis yang menerangkan Abu Bakar mengeraskan suaranya sebagai makmum, itu nggak ada ya. Artinya ini hanya dalam kondisi tertentu dengan alasan tertentu. Alasannya adalah suara imam tidak sampai kepada makmum. Mungkin karena seperti ini, imamnya sakit, suaranya sangat lemah, atau sudah pakai pengeras suara biasanya, tapi di tengah-tengah sholat mati misalnya aliran listriknya, sehingga suara imamnya tidak sampai kepada seluruh makmum. Kalau ada makmum yang mengeraskan takbirnya untuk makmum yang dianggap tidak mendengar, ini dalilnya. Pernah juga kejadian di sholat id. Sholat id kan di lapangan, sholat id di tempat terbuka kan ya, di tempat terbuka di lapangan, listriknya mati. Apalagi biasanya kan antara laki-laki dan perempuan suka ada jaraknya cukup jauh. Boro-boro sampai ke perempuan, ibu-ibu yang di belakang. Untuk laki-laki, jamaah laki-laki saja pada waktu sholat id bisa jadi suara imamnya tidak sampai, karena sholatnya di tempat terbuka atau sholat di stadion deh, ada gogorowokan tengah lapang sorangan, mau kadenge kalau kumaha ge lebih karek pegat ganggerong ge sebutna teh mau kadenge, karena ya sekeras apa orang berteriak gitu dalam kalau di tempat terbuka paling hanya beberapa saf yang bisa mendengar. Nah, orang yang seperti ini juga nih contohnya, contoh yang lain nih ya. Waktu khutbah Arafah, ya waktu khutbah Arafahnya, waktu wukuf di Arafah kan ada khutbah Arafah. Saat itu Rasulullah selalu kan Rasulullah sebagai pemimpin yang khutbah di Arafahnya pun Rasulullah gitu, waktu wukuf di sana, waktu wukuf di Arafah. Jamaah haji saat itu atau yang melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW itu sekitar 120.000 orang.
Apa namanya, jamaah haji berartinya yang mengerjakan ibadah haji bareng gitu dengan Rasulullah SAW itu ada 120.000 orang. Kita bayangkan kalau semuanya dalam satu acara, yaitu mendengarkan khutbah Rasulullah SAW saat itu di tempat terbuka, kira-kira 120.000 orang sampai mana ke belakangnya? Kira-kira gitunya ke belakangnya itu sampai berapa baris? 120.000 orang. Ternyata saat itu teknisnya Rasulullah itu mengatakan satu kalimat pendek. Nah, kemudian beberapa safnya ada beberapa baris, ada yang mengulang. Kalimat Rasulullah itu diulang lagi sampai ke saf yang paling belakang. Jadi Rasulullah nggak berteriak-teriak. Beliau khutbah Arafah, satu kalimat pendek, kemudian diulangi oleh setelah beberapa saf, Rasulullah menunjuk satu orang berdiri, beberapa baris ke belakang, satu orang lagi berdiri, sampai ke saf yang paling belakang. Ya, tapi pengeras suara nuk itu. Dalam kondisi demikian mustahil kalau suara Rasulullah ini bisa sampai ke barisan yang paling belakang dalam jumlah 120.000 orang di tempat terbuka. 120.000 itu kemudian satu stadion GBK-nya. Stadion GBK di Senayan itu penonton maksimalnya 110.000. Kalau 120.000 itu sudah sampai tumplak ke pinggir garis atau ke pinggir garis lapang bola. Nah, sekian lah hanya 120.000 orang. Semuanya duduk gitunya berbaris mendengarkan Rasulullah khutbah. Mustahil kan suara Rasulullah sampai ke yang paling belakang. Nah, maka berdiri satu orang, berdiri. Jadi Rasulullah itu khutbahnya satu kalimat pendek, kemudian disampaikan oleh ini pengeras suara nih, sampaikan lagi. Nah, kalau dalam sholat di mana tadinya sholat berjamaah itu kan cara mengerjakan sholatnya itu kan dikomando oleh imam, maka komando imam ini harus sampai kepada seluruh makmum. Ternyata dalam kondisi seperti ini suara Rasulullah lemah karena beliau sakit parah sebetulnya. Maka Abu Bakar yang sebetulnya makmum, dia mengeraskan suara takbirnya. Kalau dalam kondisi normalnya seperti saya katakan tadi, nggak ada Abu Bakar ini berteriak Allahu Akbar karena suara Rasulullah juga sudah jelas. Meskipun sampai hari ini di Masjidil Haram masih seperti itu. Karena dalam kondisi tertentu nih ya, ini sekali lagi kan bab ini dengan judul Man Asma'an Nas Takbirul Imam. Orang yang memperdengarkan kepada seluruh makmum takbirnya imam, yaitu ini berdasarkan hadis ini imamnya Rasulullah SAW, tapi yang suaranya keras adalah Abu Bakar. Padahal Abu Bakar di sini sudah berubah statusnya, betul asalnya imam, tapi ketika Rasulullah masuk Abu Bakar jadi imam, bukan dua imamnya. Ya, meskipun Abu Bakar itu tadinya mau mundur masuk ke saf pertama, oleh Rasulullah kan diperintahkan untuk tetap berada di tempat semula dia sebagai imam. Rasulullah masuk duduk di samping Abu Bakar, jadi di depan dua orang. Ternyata maksud Rasul demikian itu, nah ini untuk ini, yaitu Abu Bakarlah yang mengeraskan suara takbirnya, dimana suara takbir Abu Bakar itu anggaplah itu yang jadi komando untuk makmum yang di belakang. Kalau dalam kondisi normal ini tidak adanya. Abu Bakar tidak pernah mengeraskan suaranya supaya terdengar oleh seluruh makmum. Ketika Rasulullahnya sehat, kuat, ya suara Rasulullah yang menjadi komandonya. Ini hanya dalam kondisi tertentunya,
Tapi kejadian seperti ini bisa saja bukan karena sakit berat imamnya memaksakan diri hileudeuh we teu ka masjid, boro-boro sakit berat. Sakit aduh teu kieu teh jadi moal ka masjid dah moal ngimaman. Tidak kuat saya sakit apa? Efek teromeheun. Lain teu kuat era beneran paling eta mah lantaran suku ketingali kumaha. Nah, itulah sebetulnya ini sudah selesai nih ya bab ini. Bab dalam kondisi normal berarti takbir yang suaranya keras, sebutlahnya takbir yang suaranya keras itu hanya imam. Makmum jangan ada yang bersuara. Karena kalau ada makmum yang bersuara, jadi yang terdengar kan dua kan oleh makmum yang lainnya kan. Satu takbirnya imam, satu lagi takbirnya ini makmum ini. Makanya makmum tidak bersuara ketika takbirnya. Imam saja yang suaranya keras karena takbirnya imam itu jadi komando untuk makmum. Makmum ini jangan ada yang bersuara keras. Jangan jahar lah, bukan keras mungkinnya. Jangan ada yang jahar. Yang jahar itu hanya imam. Karena imam ini harus jahar. Karena takbirnya imam itulah yang menjadi pemandu gitu kan. Pemandu sholatnya makmum. Sesama makmum jangan mengganggu. Ya, sesama makmum jangan saling mengganggu. Ya terganggu makmum itu. Makmum jadi terganggu itu dengan suara sesama makmum, padahal yang menjadi komando bagi makmum itu adalah suara imam. Makmum berarti jangan ada yang jahar. Jahar itu kalau diperlukan. Ini contohnya seperti ini kasusnya gitu kan. Abu Bakar itu statusnya makmum tapi takbirnya jahar. Karena suara Rasulullah sebagai imam pelan dan tidak terdengar oleh makmum. Dalam kondisi normal hanya takbir Rasulullah yang jahar sebagai imam, di mana takbirnya itulah komando atau yang memandu sholat makmum di belakangnya. Kalau sesama makmum pokoknya jangan saling mendahului lah sesama makmum. Pokoknya jangan saling mendahului dah, sholat mau kudu bareng deh, baru hiji ti heula. Nah cek makmum gigireunana ku aing rakaat kadua mah tingalikeun we. Kecot ti kenca moal make lampu sen sih. Bareng atuh sesama makmum mah setelah komando imam serentak bersamaan kompak gitu salat berjamaah teh. Bukannya ini sudah gerak satu orang gerak duluan. Padahal yang lainnya masih berdiri, itu berjamaah sudah tidak kompak. Padahal kekompakan umat Islam itu kan dibangun dari sholat berjamaah, bahkan dari bersafnya itu kan. Lurus tidaknya safnya saja itu sudah menentukan ikatan batin, keterkaitan di antara hati-hati sesama muslim. Itu berjamaah kumaha teu nyambung jeung itu berjamaah jeung nu berjamaah wae recol we safna teu rek iraha kapan gitu, artinya mau ada ikatan yang kuat gitunya itu dibangun dari sholat berjamaah. Inilah diantara aturan berjamaahnya, apabila suara imamnya lemah tidak terdengar, alasan bisa bedanya dengan yang ada di sini. Kalau di sini kan karena imamnya Rasulullah dalam kondisi sakit berat. Bisa jadi tadi misalnya karena pengeras suaranya mati, maka makmum berinisiatif seperti waktu khutbah Arafah, sekian baris ada yang mengeraskan supaya terdengar sampai ke yang paling belakang. Jadi meskipun pada waktu wukuf di Arafah tadinya mereka yang ada di belakang itu memang bukan suara Rasulullah langsung yang terdengar, tapi kan kalimatnya sama kan? Kalimatnya sama. Rasulullah itu khutbahnya dengan satu kalimat pendek diulang.
diucapkan lagi sampai kepada siapa yang paling belakang. Nah ini kurang lebih sama gitu ya, karena makmum itu kan harus jelas kapan saya bergerak untuk ruku, kapan saya bangkit dari ruku. Makmum itu sholatnya berdasarkan komando, bukan sholat sendirian. Ongko berjamaah tapi kumaha manehna gitu tah eta. Ongko berjamaah tapi iraha yang ruku pokoknya mah kapan ingin bangkit. Artinya tidak mengikuti komando dari imam, atuh lain ge berjamaah gitu mah. Ongkoh berjamaah tapi makmum ini gitunya sholatnya itu berdasarkan dirinya sendiri. Ada masalah, bagaimana kalau komando imam tidak terdengar? Nah, itu nanti di bab berikutnya, di bab 68. Kalau di sini ya sebetulnya ini babnya pun sudah jelas, bab makmum artinya satu orang makmum dia memperdengarkan takbirnya imam, gitu judulnya, memperdengarkan takbirnya imam. Dan wajhul istidlalnya gitulah, wajhul istidlal nih dari hadis ini adalah di bagian akhir, wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbiro, Abu Bakar memperdengarkan kepada makmum yang lainnya ucapan takbirnya, padahal statusnya makmum kan, karena imamnya adalah Rasulullah. Terus beres tah eta banyak sekali lagi, tapi dalam kondisi normal suara takbir itu hanya imam, dan imam berarti ucapan takbirnya harus jelas, karena itu yang menjadi yang memandu gitu sholat makmum sekian banyak komandonya nggak jelas, atuh riweuh makmum sararea. Allah makmum tenungan bar ya teh Allah cicing ya, makmum belum boleh bergerak kan sebetulnya, karena sebetulnya tadi wala tukabbiru, jangan dulu takbir nih sebagai makmum hingga imam selesai dengan ucapan takbirnya. Nah takbir itu sampai mana ucapannya? Allahu akbar teh tandungan eta makmum teh Allah cicing makmum teh ditinggali istihad akhir Allah itu kira-kira terbalik jadi imam di mata dipecat itu mah sami Allah jadi makmum teh akbar makmum akbar nama kusorangan lah dan nungguan ti imam hese. Jadi imam lagi itu bungkul Allah. Jadi di dalam hatinya makmum itu akbar, dia gerak. Sami Allah. Liman hamidah, ya gerak. Assalam. Assalam. Ya salam. Itu nama terbalik je imam. Terus ini untuk yang menjadi imam gitunya harus jelas, karena ucapan takbirnya itu yang memandu makmum di belakang. Kalau tidak jelasnya ini makmum banyak yang kebingungan seperti itu. Harus jelasnya, karena dengan hadis yang tadi lah itu imam itu untuk diikuti. Jika imam takbir, tapi jangan dulu takbir hingga imam selesai dengan ucapan takbirnya. Fa iza raka'a, jika imam ruku ikuti ruku, artinya jangan berlama-lama berdiri. Imam sudah takbir ruku, makmumnya masih terus berdiri, enggak boleh, berarti ikuti imam ruku, berarti makmum harus segera ikut ruku. Wala tarka'u, tapi jangan dulu bergerak untuk ruku hatta yarka'a, hingga imamnya berada dalam posisi. Artinya kan jelas sebetulnya kapan sih makmum ini berubah posisi lah anggapnya. Jelas sebetulnya. Asal komando imamnya jelas, eta berarti Allah. Ini yang ada gunggun imam gitu. Jadi orang nu nambahan akbar, orang bergerak gitu. Allah akbar, seorang gitu baru kita bergerak.
Karena kalau baru Allah, imam makmum sudah bergerak, itu makmum salah. Ya, kalau imam belum selesai dengan ucapan takbirnya, baru Allah, makmumnya sudah gerak, ya salah, belum waktunya. Ternyata ditungguan bar juga nggak ada. Akbar saja. Cek makmum teh ku aing mending lah. Saya ganti imam mah. Saya kusarangan akbar nama lah. Assalam. Emang salam lebih ke mana? Minimal assalamualaikum gitu kan, salam teh kan minimal assalamualaikum boleh sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullah boleh. Assalamualaikum sampai selesai wabarakatuh boleh. Artinya minimal assalamualaikum itu harus terdengar oleh makmum. Salam. Anggeuleun bukan imam gitu teh. Terbalik makmum karunya. Jadi makmumnya nggak ada kekompakan lahnya. Jadi makmumnya berbeda-beda gerakannya. Tidak dalam satu waktu gitunya mulai bergeraknya serempak gitu, serentak kompak. Itu jadi tidak ada karena komando imam yang tidak jelas. Ternyata imam lah teman menuk itu mah berjamaah itu kacau gitu karena imamnya. Kalau imamnya sudah jelas tapi ada makmum yang buru-buru bergerak, ada juga yang tepat, ada juga yang berlama-lama, makmum yang salah berarti kalau komando imamnya sudah jelas. Terus nanti di bab berikutnya ya, sebetulnya ini ya bagaimana kalau memang suara imamnya tidak terdengar, yang ini nanti di bab 68 nih, di bab berikutnya.